Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rizka Dwi Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan IAIN Pekalongan dan kefabian akuntansi syariah. Berikut penjelasannya. Adapun pemateri sosialisasi pembelajaran 2021 yang disampaikan oleh 1. Dr. Hajah Sinta Dewi Rismawati SH.MH selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan. 2. Dr. Haji Tamamuddin MM selaku Dekan 1 FEBI IAIN Pekalongan. 3. Dr. AM Muhafiz Maksum MAG selaku Wakil Dekan 2 FEBI IAIN Pekalongan. 4. Dr. Andes Haji Ahmad Tubagus Surur MAG selaku Wakil Dekan 3 FEBI IAIN Pekalongan. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atau IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan mempunyai visi dan misi, yaitu visi menjadi perguruan tinggi keagamaan yang Islam terbuka dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesediaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dan rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Di Fakultas IAIN Pekalongan ada berapa sih? Fakultas IAIN Pekalongan memiliki 4 fakultas, yaitu 1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK. 2. Fakultas Ulusuddin Adab dan Dakwah atau FUAD. 3. Fakultas Syariah. 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi misi FEBI IAIN Pekalongan. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang berwawasan ke Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dan bisnis Islam. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai sivitas akademik dan pemangku kepentingan.
apa saja sih fasilitas FEBI IAIN Pekalongan? Fasilitas FEBI IAIN Pekalongan memiliki beberapa fasilitas, yaitu 24 ruang kelas, 4 laboratorium komputer, 1 laboratorium minibank, 1 laboratorium pasar modal, beberapa ruang HMJ, DEMA, dan SEMA, 1 perpustakaan, musola, poliklinik, tempat parkir. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari 1. Akuntansi Syariah, 2. Perbankan Syariah, 3. Ekonomi Syariah. Adapun visi misi Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan. Visi: terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai prodi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan bukti tes ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan kreativitas dan daya saing program studi di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Lulusan akuntansi syariah jadi apa saja sih? Jadi, lulusan akuntansi syariah gelar S1 bisa menjadi 1. Akademisi, 2. Peneliti, 3. Konsultan praktisi, 4. Akuntansi yang kompeten dan mampu menjadi entrepreneur muslim yang kreatif dan inovatif. Sebenarnya, strategi belajar di perguruan tinggi meliputi 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Teknik, 4. Sikap, 5. Pengalaman. Adapun beberapa strategi dalam belajar yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani, yaitu 1. Strategi belajar visual, yaitu gunakan gambar peta dan grafik, visualisasikan materi dalam bentuk, beri warna dan gambar pada catatan, pahami materi lewat bacaan atau gambar. 2. Strategi belajar auditory, yaitu mendengarkan dengan baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. 3. Strategi belajar kinestetik, yaitu
melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, memperbanyak latihan soal, sesuai belajar, tuliskan poin-poin penting. 4. Strategi belajar mandiri yaitu memperbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar yang tenang, setelah memahami materi, berdiskusikan dengan orang lain. 5. Seni presentasi yaitu harus menguasai materi, public speaking, gunakan ilustrasi dan animasi, tampilkan inti, dibuat semudah mungkin untuk mudah dipahami. Etika mahasiswa. Etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau custom. Etika juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab, berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Etika mahasiswa bisa dilakukan di 1. Etika pergaulan di luar kampus. 2. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. 3. Etika pergaulan sesama mahasiswa. Giat menulis karya ilmiah. Manfaat peneliti adalah sebuah cara untuk mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, dan dari hasil penelitian dapat menghasilkan karya tulis untuk lebih baik. Karya tulis dipublikasikan agar bisa dibaca orang banyak. Bentuk-bentuk karya ilmiah yaitu makalah. Biasanya makalah adalah tugas kuliah. 2. Artikel, tugas yang dipublikasikan. 3. Skripsi, program sarjana. 4. Tesis. 5. Disertasi. 6. Menentukan ide menulis. 7. Keterampilan menulis. Ciri-ciri Ormawa FEBI atau organisasi mahasiswa. 1. Dema atau Dewan Mahasiswa yang memiliki fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. 2. SEMA atau Senat Mahasiswa memiliki fungsi legislatif untuk mengawal undang-undang. 3. HMJ atau Himpunan Mahasiswa, jurusan sebagai organisasi tertinggi di tingkat jurusan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UKM) atau unit kegiatan mahasiswa yang terdiri 1. UKM FTIKers sebagai unit kegiatan mahasiswa intra-kampus yang berkedudukan di naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai wadah dalam proses belajar bagi para mahasiswa di bidang penelitian dan riset. 2. UKM Kewirausahaan IAIN Pekalongan sebagai unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan fakultas sebagai wadah dalam proses belajar bagi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneur. 3. UKM KSPMS atau sering disebut sebagai UKM Kelompok Studi Pasar Modal Syariah yang merupakan unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan fakultas sebagai wadah dalam proses belajar bagi mahasiswa di bidang pasar modal yang di bawah naungan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia.
Baik, terima kasih. Itu penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.